Baik, kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Yuki Fareza, rekan saya Bimen Nurul. Kami di sini akan melakukan percobaan terhadap proyek yang telah kami buat, yaitu proyek 6, percobaan decoder dan encoder. Kami akan mencoba apakah rangkaian telah kami buat sesuai dengan data teori atau tidak. Mari kita lanjut ke percobaannya. Sini saya Bimen, sini saya akan menjelaskan dasar teori dari rangkaian decoder dan encoder serta fungsi-fungsi dari komponen-komponen ini dari dalam rangkaian ini. Baik, berikut ini adalah rangkaian decoder. Nah, decoder ini adalah rangkaian logika kombinasi yang berfungsi mengubah sinyal biner menjadi sinyal keluaran tunggal yang unik. Dengan kata lain, decoder menerjemahkan kode biner atau input menjadi salah satu dari beberapa output yang aktif. Misalnya, bila terdapat 3 input biner A, B, C, maka jumlah output yang dapat dihasilkan adalah 2/3 sama dengan 8 output. Lalu sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari komponen rangkaian decoder ini. Pertama ada komponen IC DM74LS138N. Fungsinya yaitu sebagai decoder utama 3 ke 8 yang mengaktifkan salah satu dari 8 output berdasarkan kombinasi input biner dan dari push button. Lalu sini ada LED sebanyak 8 buah, yaitu sebagai indikator output dari IC ini. Jadi setiap LED mempresentasikan salah satu keluaran Y0 sampai Y7 ketika LED menyala. Berarti output tersebut aktif. Lalu ada push button sebanyak 3 buah, ada A0, A1 dan A2. Nah, kombinasi tombol ini yang ditekan akan menentukan output mana yang aktif. Lalu ada resistor 10k ohm sebanyak 3 buah, yaitu sebagai untuk memastikan logika input low atau 0 saat push button tidak ditekan agar sinyal input stabil dan tidak floating. Lalu ada couple jumper, itu sebagai penghubung antar komponen di breadboard mulai dari jalur input, output hingga satu daya atau VCC dan GND. Lalu sini saya akan menjelaskan kegunaan dari rangkaian decoder. Yang pertama, untuk sistem pemilihan data atau alamat memori atau address decoding di mikroprosesor. Lalu yang kedua, display 7 segmen, yaitu untuk mengontrol tampilan angka. Lalu yang ketiga, mengendali lampu indikator otomatis berdasarkan input biner. Lalu yang terakhir yaitu sistem digital multiplexer atau demultiplexer dan pengendali logika lainnya. Baik, saya Anjela Nenggolan. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus membuktikan pada pin-pin pada IC kaki rangkaian decoder beserta pembuktiannya. Nah, ini adalah IC 74LS138. Pada pin 16 merupakan VCC. Pada pin 8 merupakan GND. Pin 15 sampai pin 9 merupakan output pins, dan pin 1 sampai pin 3 merupakan input dari pins itu, dan pin 4 sampai pin 6 merupakan enable pins. Lalu pada pin 7 adalah output pin. Sekian penjelasan dari kaki IC 74LS138. Selanjutnya akan dibuktikan dengan percobaan. Baik, lampu akan menyala secara bergantian sesuai dengan kombinasi biner yang diberikan. Langsung saja.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada percobaan ini telah terbukti bahwa sesuai dengan tabel kebenaran pada teori yang kami pelajari. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada rangkaian dari encoder. Jadi encoder ini adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah sinyal input biner menjadi bentuk kode output biner yang lebih sederhana. Baik, kita langsung ke fungsi-fungsi dari komponen-komponen dari rangkaian encoder. Pertama ada IC CD74HC147E yang berfungsi sebagai encoder prioritas yang mengonversi 9 input digital menjadi 4 output biner. Lalu menerima sinyal dari tombol dan menghasilkan kombinasi output biner sesuai input dengan prioritas tertentu. Lalu ada push button sebanyak 9 buah, yaitu sebagai input manual untuk memberikan sinyal logika ke IC. Lalu ketika ditekan, tombol akan menghubungkan pin input ke ground atau logical low. Nah, tombol-tombol ini mempresentasikan dari angka 1 sampai 9. Lalu ada resistor pull down sebanyak 9 buah yang bernilai sebesar 10 k ohm. Resistor ini dipasang di antara input IC dan ground. Lalu resistor ini berfungsi menjaga agar input IC tetap berada pada logika low atau 0 saat tombol tidak ditekan, sehingga mencegah input melayang atau floating input. Lalu ketika tombol ditekan, input akan terhubung ke logika low atau 0 dengan tegangan stabil. Lalu ada LED sebanyak 4 buah, yaitu digunakan untuk menampilkan output biner dari IC ini. Lalu setiap LED mempresentasikan 1 bit output dari Y3 sampai Y0. Lalu saat LED menyala, menunjukkan bit aktif atau low. Karena output ini aktif, sering disertai konfigurasi pembalik. Lalu ada kabel jumper yang menghubungkan seluruh komponen di breadboard, mulai dari IC, tombol, resistor, LED, dan sumber daya. Lalu kabel jumper juga memungkinkan aliran sinyal logika dan arus antar komponen. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai rangkaian decoder dan encoder serta fungsi-fungsi dari komponennya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ergi Fareza. Saya akan menjelaskan kaki-kaki IC yang kami gunakan sekaligus melakukan pembuktian dan percobaan apakah rangkaian yang telah kami buat ini sesuai dengan teori dari IC 74147, yaitu encoder. Kita langsung saja ke penjelasan dan pembuktiannya. Baik, di sini dapat dilihat, di sini ada IC yang tadi saya sebutkan. Bentuk kaki IC seperti pada umumnya dimulai dari sini. Ini adalah kaki 1 sampai dengan kaki 5 ini sebagai input. Kemudian kaki 6 dan kaki 7 adalah output. Dan di kaki 8 ini adalah sebagai GND. Dan di kaki 16 ini sebagai VCC. Jadi jika kedua VCC dan GND ini sudah terhubung, maka IC akan aktif. Kemudian kaki 15 sebagai NC, dan untuk output di kaki 14, kemudian di kaki 13 sampai dengan 10 itu sebagai input, dan kaki 9 ini output. Baik, langsung saja kita coba. Baik, langsung saja. Secara teori, output akan mengeluarkan kombinasi binar sesuai dengan input yang diberikan. Jadi di sini terdapat 9 input, dan masing-masing input ini akan mengeluarkan kode binar yang berbeda-beda. Langsung saja kita coba. Untuk tombol 1, dia mengeluarkan kode binar 001.
0010 0011 0101 0100 0110 0111 1001. Jadi setelah kita mencoba tadi, dapat dilihat semua input mengeluarkan kode binar yang berbeda-beda, dan itu sesuai dengan teori. Maka dapat kita simpulkan percobaan yang telah kami buat ini sesuai dengan teori. Jadi dapat disimpulkan percobaan ini berhasil. Jadi itu saja percobaan, penjelasan dan pembuktian dari project yang telah kami buat ini. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah hasil dari percobaan dari project yang telah kami buat. Itu saja, sekian, terima kasih.